Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juldi Akmal, perwakilan dari kelompok 12 yang beranggotakan Eko Susianto dan Faradila Balubun akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang Israiliyat. Pengertian Israiliyat. Al-Israiliyat adalah bentuk jamak dari mufrodnya Israiliyah, yang merupakan suatu istilah yang dinisbahkan kepada Bani Israel. Israiliyat berarti segala informasi atau peristiwa yang diriwayatkan dari sumber Bani Israel. Bani Israel adalah nama suatu bangsa yang berasal dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Menurut Al-Imam Al-Qurtubi, ada 5 orang nabi yang memiliki julukan lakab. Masing-masing adalah Nabi Muhammad SAW yang dikenal juga dengan nama Ahmad dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam dengan lakab Al-Masih, Nabi Yakub alaihissalam dengan lakab Israel, Nabi Yunus dengan lakab Zul'anu, dan Nabi Ilyas alaihissalam dengan lakab Zulkifli. Adapun ciri-ciri dari riwayat Israiliyat adalah: 1. Memiliki penafsiran lain dari konsep mayoritas penafsiran ulama, karena mayoritas cerita Israiliyat muatannya tidak berasal dari ahlul kitab atau sumber primer, atau awal sanadnya berupa sahabat, tabi'in dan tabi'in yang terkenal sering menerima riwayat dari ahli kitab atau sumber sekunder. 3. Sanadnya tidak sampai kepada Nabi SAW. 4. Matan atau isi riwayatnya adalah kisah-kisah aneh, kufarat, asing, atau berupa kisah dan berita masa lalu, dan rincian hal-hal yang global. 5. Adanya kesamaan informasi dengan kitab-kitab terdahulu. Latar belakang masuknya Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Masuknya Israiliyat dalam tafsir tidak terlepas dari kondisi sosial kultural masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah. Adanya migrasi besar-besaran orang Yahudi pada tahun 70 Masehi ke Jazirah Arab karena ancaman dari Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Titus, menimbulkan kontak antara keduanya. Ditambah lagi kondisi orang Arab sendiri yang sering melakukan perjalanan dagang ke Syam dan Yaman. Di Madinah sendiri banyak orang Yahudi yang bermukim di sana. Setelah Rasul wafat, tidak seorang pun yang berhak menjadi penjelas wahyu Allah. Dalam kondisi ini, para sahabat mencari sumber dari hadis Rasul. Apabila mereka tidak menjumpai, mereka berijtihad, riwayat dan ahli kitab menjadi salah satu rujukan. Hal ini terjadi karena ada persamaan antara Al-Quran, Taurat, dan Injil. Hanya saja Al-Quran berbicara secara padat. Pada era sahabat dan Israiliyat mulai berkembang dan tumbuh subur, hanya saja dalam menerima riwayat, dan kaum Yahudi dan Nasrani pada umumnya mereka amat ketat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa masuknya riwayat Israiliyat ke dalam bidang tafsir adalah sejak masa sahabat. Sumber periwayatan Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat dalam tafsir Al-Quran dan tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani yang terkenal dan sudah masuk Islam, yaitu Abdullah bin Salam, wafat 43 Hijriah. Ia adalah pemimpin agama Yahudi di Madinah yang banyak mengetahui kandungan isi kitab Taurat, yang mengetahui adanya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Kedua, Ka'ab al-Ahbar, wafat 32 Hijriah, masuk Islam setelah Rasulullah SAW wafat, tepatnya pada periode Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.
sebagai seorang tabi'in. Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi, wafat 1406 Hijriah, adalah seorang periwayat yang dikenal suka berbohong dalam periwayatannya dalam merusak Islam beserta umat Islam. Keempat, Makatil bin Sulaiman, wafat 150 Hijriah, adalah seorang yang cerdas dan tinggi ilmu sehingga para ulama menuduhnya sebagai Dajjal. Kelima, Ibnu Juraj, wafat 1409 Hijriah, seorang penganut agama Nasrani Romawi yang kemudian masuk Islam, dan para ulama berbeda pendapat tentang keadilannya yang tidak konsisten dalam meriwayatkan hadis. Keenam, Wahab bin Munabbih, wafat 110 Hijriah, adalah seorang tabi'in yang sering meriwayatkan cerita-cerita Israiliyat. Muhammad bin Marwan al-Suddi, wafat 152 Hijriah, seorang penganut aliran Sabi'iyah yang suka berbohong dan memalsukan hadis. Pendapat ulama tentang Israiliyat. Menurut Ibnu Tamiyah dalam kitabnya Mukaddimah Usula Tafsir Israiliyah itu 3 macam, yaitu cerita Israiliyat yang sahih itu boleh diterima. Kedua, Israiliyat yang dusta, kita ketahui kedustaannya karena bertentangan dengan syariat, itu harus ditolak. Ketiga, Israiliyat yang tidak diketahui kebenaran dan kepalsuannya, itu didiamkan, tidak didustakan, dan juga tidak dibenarkan. Jangan mengimaninya dan jangan pula membohongkannya. Yang keempat, Al-Baiki dalam Al-Aqwal Al-Qawimah fi Hukmi Anin Nakli menyatakan bahwa hukum menukil riwayat dari Bani Israel yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan oleh kitab kita adalah boleh. Demikian pula dari pemeluk agama lain, karena tujuannya hanyalah ingin mengetahui semata, bukan untuk dijadikan pegangan. Pendapat jumhur ulama tentang Israiliyat ada 3. Yang pertama, mereka dapat menerima Israiliyat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mereka tidak menerima selagi kisah Israiliyat tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, tawakuf atau mendiamkan, mereka tidak menolak dan tidak membenarkannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.